Geng, banyak ya hari ini pembahasan kita dari mulai skateboard, sepak bola, basket, waduh pokoknya kita bahas timnas dulu nih. Sampai Hot Wheels ya geng ya. Oke, masuk ke pembahasan pertama, mudah-mudahan bisa jadi satu judul ya. Yang pertama ada skateboard. Oke, Sangu Dharma Tanjung ya. Thank you udah berkali-kali menangin medali ya buat Indonesia di SEA Games. Juga Basral juga ya. Terus yang belum kita lihat adalah Nyimas Bunga. Jadi perlu lo ketahui ABG zaman sekarang atau mungkin old school ya. Jadi mereka ini pasti bertanding ada dasarnya. Pasti mereka ini udah berlatih dari kecil. Pasti mereka ini juga ada sponsor. Ibarat kata simpelnya kalau ada sponsor mereka pasti mainnya bagus. Karena seingat gue ya, sponsor itu yang dilihat dari mulai style, trik, sama prestasi. Baru dapat sponsor. Tergantung deh tuh jumlahnya berapa, kontraknya berapa. Nah setahu gue kalau brand-brand gede, mungkin ya, ini mungkin gue salah atau mungkin juga gue bener. Bisa jadi ada kontraknya kisaran awal tuh 10 juta, 20 sampai up. Jadi kontrak itu bisa berupa uang atau bisa berupa barang. Gimana tergantung si pihak sponsornya ya nawarinnya ke lo. Jadi untuk skateboard, Sangu, Basral, terus Nyimas Bunga sama Pevi, thank you. Udah keren banget buat Indonesia. Lanjut. Yang mana dulu yang gue bahas ya? Basket dulu deh. Sebelum gue bahas bola nih yang lebih panas lagi ya. Di basket ini kita jujur aja sama pelatih yang sekarang, menurut lo komennya gimana? Kalau menurut gue sih ya oke-oke aja, nggak ada masalah. Tapi di sini kan yang jadi fokus kenapa dua dengan dua pelatih kemarin asing kita oke, tapi satu pelatih asing sekarang kita agak kurang ya. Terus ditambah lagi materi pemain, pemain muda yang sekarang itu oke-oke aja. Karena kenapa gue bilang oke, kalau gue main pun, lu main pun belum tentu kayak mereka gitu kan. Terus masalah yang kedua adalah pemain-pemain yang kemarin nyumbang medali emas ya di basket, memang lagi ada banyak persoalan dari mulai cedera, masalah kontrak sama klub. Nah terus apalagi nih yang lo tahu nih, semua digabung jadi satu nih karena gue lagi concern buat pasukan Indonesia kita. Lanjut, kalau emang masalahnya uang, sebagaimana lo tahu nih, jujur gue nge-up berita ini buat info sama buat cuan. Nah, karena kenapa? Asal lo tahu, timnya Raffi Ahmad ya, sama Menteri Menpora kita sekarang Dito sedang tersandung kasus geng. Padahal mereka itu orang tajir. Nah, apakah mungkin nanti akan kena imbasnya ya olahraga di Indonesia? Itu faktor lain dari basket. Terus dari ketumnya sendiri untuk basket, Bos Dani Kosasi itu beliau mungkin ya apa ada masalah finance dari Kemenporanya atau seperti apa gitu. Karena menurut gue memang sih dari masalah ini, dari mulai cedera, kontrak, itu seharusnya kalau si perbasinya sendiri ini didukung sama uang yang mumpuni ya,
bisa sih negara nge-take over gitu kan, sah-sah aja. Nah, tapi nge-take overnya itu nanti melanjutkan tugas negara pakai duit pribadi atau kita digaji. Karena sampai sini level gue stuck karena gue bukan atlet ya. Karena jujur untuk sampai ke level atlet tuh dari zaman-zaman gue sekolah ya. Semua olahraga udah gue laluin. Nah, itu banyak banget saingannya, dari mulai guru olahraganya yang kayak tai, maksudnya dia ada faktor-faktor dia yang inilah, yang punya ini apa, penilaian sendiri. Habis itu persaingan nanti kalau masuk di tim, teman-temannya juga kayak tai semua. Ibarat kata yang diinstruksi sama pelatih atau guru olahraga tuh nggak sesuai banget gitu ya. Gue udah ngalamin sendiri sama apa, kondisi kita sendiri, kitanya fit atau gampang cedera. Nah itu udah nggak banget tuh, karena kalau misalkan kita sering-sering cedera, aduh. Jadi yang ada sekarang, gue ngedukung siapapun yang udah masuk timnas tuh pasti hebat. Nah, basket ini sebenarnya mau dibawa kemana sih gitu kan? Kalau emang bisa di take over lah. Tahu sendiri kan petinggi-petinggi sekarang, yang gue lihat sih punya duit untuk membangun, bukan punya duit untuk mencari duit. Itu ya yang gue lihat sekarang tuh, punya duit untuk membangun. Jadi gimana? Nah, tinggal ngebuktiin aja nih. Karena jujur concernnya sekarang kan si bos Erick Thohir udah ke bola. Nah, bola tuh ini pembahasan panjang juga nih nanti abis ini. Lanjut, kita beresin basket dulu ya. Basket itu kalau dilihat-lihat dari legend-legendnya zaman dulu, banyak banget yang mau support gitu kan. Dari legend Indonesia sampai legend yang tinggal di luar negeri. Masalahnya lagi-lagi adalah keterbatasan di mana sih, dana atau bagaimana kan, ini kan yang nggak pernah terungkap gitu loh. Maksud gue, kalau emang lu ada jatuh bangun di dana, ya lu ngomong gitu kan. Walaupun gue sendiri nggak bisa ngebantu, tapi minimal masyarakat tahu. Jadi terbuka kayak PSSI gitu kan. Nah, terlepas nanti ketumnya mau actionnya gimana, yang penting kita nih udah bantu, walaupun sekedar bantu bacot doang gitu. Lanjut, untuk basket sih gue harap masalah sama klub kayak Abraham Damar terus cedera kayak Jawato dan Pras, mungkin ada yang lainnya juga gitu kan, sama pemain-pemain luar yang mau dinaturalisasi itu di apa namanya, dipertimbangkan waktunya. Jadi kalau nggak salah Thailand ya yang udah mulai naturalisasinya, kalau salah gue koreksi ya. Itu udah mulai jadi pemain lokal geng, gitulah kayak Lam Tyler dan lain-lain gitu ya. Karena gue nggak mikirin negara lain sih, gue lebih concern ke negara sendiri. Jadi gue harap banget sebagai supporter ya, sebagai pendukung tim Indonesia basket, masalah ini cepat selesai lah. Jangan apa namanya, boleh lu punya langkah kayak bos Erick Thohir, cuman ini langkahnya langkah pastilah. Jadi ada kepastian, karena dilihat dari Asian Games sekarang yang sedang bertanding ya. Kalau gue bilang dari segi umur, dari segi mental, nah dari segi kemampuan itu kita ada, cuman mentalnya aja harus sedikit terasah gitu kan. Kalau dibilang pemain Indonesia pendek-pendek, nah supporter mana yang bilang kayak gitu? Supporter kita sendiri. Lo lihat pemain Jepang ada yang kecil yang kemarin main di FIBA World Cup. Gue emang gak nonton, karena apa? Ya biasalah, masalah keuangan. Nah, cuma dukungan gue nggak pernah putus. Jadi gini, kalau lo lihat ada pemain Jepang tuh yang pendek lawan si timnya Luka Doncic, nah itu dia pendek.
ukuran orang-orang Asia 179 180 mentok 181 kan, 177 181 lah. Jadi ukurannya nggak ke situ. Nanti ini ada kaitan sama bola ya, kayak komentator kita yang sekarang udah nggak dapat kerja lagi di TV, keluar-keluar cari makan. Kalau gue bilang lucu sih. Nah, jadi supporter itu harus smart lah perbandingannya apa gitu. Kalau mungkin perbandingannya mental, boleh lah mental. Tapi kalau fisik, kalau apa namanya semangat, terus si kemampuan atletnya sendiri, bagi gua yang udah ngelihat IBL, terus gua ngelihat juga apa, dan bahkan terjun di Liga Basket Mahasiswa ya, lu aduh, kalau lu cuman modal bacot doang sih oke lah, tapi kalau lu ikut terjun juga itu keren-keren men napasnya. Jadi gitu ya, Bos Dani Kosasi harus menemukan solusinya ya. Yang kurang apa, jangan diem-diem baik bos. Apa ente mau kayak Erick Thohir ya terserah. Cuma kalau misalkan masih kekurangan ini dan itu, logis aja. Bagaimana nih untuk basket kita agar maju gitu kan. Semoga di FIBA internasional setelah Asian Games ini kita bisa bicara banyak ya. Yang gue harapin sih, ide menurut gue nih, kalau untuk masukin pemain naturalisasi atau pemain-pemain apa namanya, yang bisa kerja sama kita orang-orang Indonesia gitu kan, itu dipercepat. Jadi biar waktunya dia jadi pemain lokal itu nggak lama. Nah lanjut nih ke bola nih, ini gorengan yang mantep nih, gue juga mau makan dari bola kayaknya enak banget. Nah jujur yang mau gue bahas sekarang tuh komentator senior nih, Bung Toel. Bung Toel itu komentator yang sebenarnya gua ataupun mungkin masyarakat Indonesia suka, karena komentarnya dia itu sebenarnya cerdas dan pas, nggak keluar konteks. Nah lanjut ke Bung Yuke dari Top Score. Kalau ini agak gimana gitu ya, karena Top Score itu sebagaimana kita tahu, begitu tablet bola lengser, Top Score masuk, dan dia sifatnya full color. Jadi agak laku. Cuma yang gue perhatiin ini, analisis bolanya enggak sedalam Bung Toel gitu ya. Nah lebih lanjut nih, gue nggak komentarin orang lain biar gue nggak makan ya, karena ya channel gue juga belum 1000 subscriber. Terus habis 1000 subscriber gue mau ngapain, gue juga bingung ya kan. Cuma kalau memang orang-orang gue kritik Bung Toel atau Bung Yuke nggak terima, dan gue disuruh diajakin adu penalti di futsal atau bola, ayo dah gue jabanin gitu kan. Ibarat kata kita ngomong bukan kita nggak bisa main, bukan modal bacot doang, pasti kita udah terjun main. Nah kecuali lu lawannya Bung Mamat Al-Katiri nih, yang ibarat kata concernnya dia ke FM, Football Manager. Nah jadi gitu ya, kalau concernnya olahraga gue jabanin dah. Lanjut, makin kesini komentator-komentator ini, kecuali Bung Akmal ya, sebagaimana kita tahu kalau wartawan itu pasti ada jalur dan perlakuan khusus lah, dan sekarang ini beliau udah dapat pekerjaan, yaitu alhamdulillah ya. Karena jujur aja, untuk orang-orang yang cari makannya ya kayak gini nih, yang ngejatuhin ibarat kata yang STY-nya lah, yang ada local pride sama pemain naturalisasi asing, begitu dia diserang, dia nyari jalan keluar sendiri, nyari statement yang sebagai seorang senior mampu ngegocek gitu kan. Namanya juga gocek Bung Toel gitu kan.
bagi gue itu sah-sah aja. Cuma lu nyari makan yang cerdas dikit lah, gitu kan. Kenapa gue bilang lu cari makan yang cerdas dikit? Emang gak ada bahan lain. Di satu sisi ada pemain-pemain yang cari bakat dari pelosok-pelosok Indonesia gitu kan. Pemain-pemain atau pengamat sepak bola yang cari-cari bantu-bantu mungkin lewat YouTube atau mungkin dia relasi-relasi DM Instagram buat Indonesia gitu kan. Itu lebih mulia sih menurut gua dibanding lo kritik. Bung Toel, lu itu udah senior banget. Maksud gua lu cara makannya yang bener lah. Lu kasih ke SDM sepak bola Indonesia, lu kasih solusi jalan keluar. Kalau emang lu tujuannya cari cuan gitu kan, cari cuan yang ibarat kata lu kasih SDM-nya, jangan lu kasih buat perut lu sendiri gitu kan. Sekarang kalau mau dibandingin Bung Toel sama STY gitu kan, taruhlah dua-duanya sama-sama bos komentator sama si pelatih bos nih. Nah, lu bisa apa Bung Toel? Lu cuma cop-cop doang. Even lu di Football Manager, lu ibarat kata belum teruji. Orang-orang dulu suka sama lu karena analisis lu tuh dalam. Gitu dulu gua pun ngefans. Kalau ada komentator yang Bung Toel, gua nonton sama si Bang Valentino gitu kan. Gua nonton. Selain itu, gue mikir-mikir dulu karena ibarat kata semua yang terjun itu bukannya gue nggak pernah juga ya di dunia penyiar ya. Gue coba penyiar tapi gue nggak lolos. Karena apa? Mungkin karena gue dulu atlet RT RW dan fisik gue orang nggak mau bohong ya berkata. Kalau gue dulu bekas olahraga terus fisik gue mungkin ya ada yang kurang dari olahraga itu, bekas olahraga nggak mau gue benerin gue padanya, sehingga komentator itu kan harus perfect gitu. Nah jadi gue nggak lolos. Ada kok di itunya bukti-buktinya kalau emang orang-orang yang pada nyari-nyari bakat job fair gitu ya. Itu gue sempat ngikutin audisinya tuh 4 atau 5 kali lah. Gitu kan. Nah, ada yang menerima gue cuma ya kayak gitu, ada sesuatu lah. Kalau gue nilai juga emang fisik, cuma gue nggak mau memperbaiki diri gue ya, gue padanya gitu kan. Manusia kan ada ininya ya ibarat kata prinsip. Lanjut untuk Bung Toel nih, kalau emang lo punya cara lain selain yang kritik STY gitu kan, itu lebih bagus ketimbang nanti lo akan padam dengan sendirinya. Masyarakat Indonesia ini kan paling populer ini kan anak muda. Anak muda juga kalau ada bahan yang lain yang bisa dibahas selain lu atau nggak bos STY, ya udah, lu mau kasih makan keluarga lu gimana lagi kalau nggak selain dari bahan yang nggak STY nggak makan gitu kan. Jadi ini mesti dicari solusi lah buat lu sendiri ya Bung Toel ya. Gimana untuk lu ke depannya gitu kan. Kalau gua rasa sih dengan lu di stasiun TV zaman dulu lu punya kontrakan, dari gaji lu is enough, cukup. Menurut gua ya, cukup lu ada uang dari kontrakan, lu bisa hidup. Karena di Indonesia tuh kategorinya banyak sih ya. Ada orang yang nggak pernah puas, ada yang cukup, bukan cukup ibarat kata punya semua, tapi cukup tuh yang nggak berlebihan. Oke, sekarang gue lagi cari cuan dari bahas basket sama bola. Yang nggak terima boleh DM gue, boleh ajakin gue collab, atau boleh ajakin gue olahraga. Tuh gue tungguin banget dari
Om Denny Sumargo, terus siapa lagi, Om Augie sama Bang Atta, siapa lagi yang suka olahraga ya. Pokoknya lu ajakin gua, nah gua mau banget tuh, apalagi dibikin konten seru banget. Lebih lanjut, ini semalam gua baru dapet, nggak gue videoin ya karena udah mau tutup, dan ini tuh gue baru tahu masuknya bareng sama BMW sama Volvo nih. Ini sama dia nih. Tuh. Yang mau gue bahas di sini sedikit adalah nih produknya Matchbox. Tahu nggak bedanya di mana tuh? Kalau tahu bedanya, nah, tapi kan gue bahas juga sih, nggak seru. Ya pokoknya pantengin giveaway gue 1000 subscriber nih, bedanya nih. Ini bener-bener bolong ya, yang buat apa? Air coolernya ya, pendinginnya. Ini enggak men, padahal ini tuh harusnya bolong tuh. Super case loh ini. Cuma nggak dibolongin. Cuma dicat aja. Spion ada, kalau Matchbox tuh spion jangan ditanya lah, pasti ada. Tuh Porsche juga ada tuh. Lanjut, belakang detail ya, cakep kan nih. Gue juga ada super case-nya di apa, Porsche, cuma gue lagi mikir-mikir aja buat ngelusnya. Gue suka Porsche sih masalahnya. Nah, ini kan nggak masuk akal, lu mau ngegoreng ini berapa? Pego, nggak layak lah. Paling ini jatuh-jatuhnya ini jadi murah nih nanti nih, 80.000, karena banyak minus men. Tuh, air coolernya bolong, real. Ini cat doang. Aduh. Jadi gitu ya. Gue paham lah, lu nyari ini pasti berdarah-darah nih pasti nih. Ada juga nyari yang nemu hoki, karena emang hunting tuh gitu, banyak-banyak muter. Nah ya udah, kalau emang rezeki lu ketemu. Oke ya, tuh perbandingan tadi udah. Nah ini nih, Mercedesnya almarhum B.J. Habibie, presiden kita, mantan presiden RI. Wah cakep ya. Ini sih di lelangan 900, 9,5. Kita lihat tahun depan berapa. Ini nggak bakalan turun nih. Jadi lo invest Hot Wheels yang smart lah. Benernya ada pembahasan yang bagaimana lo mau jadi pedagang dadakan sukses. Lo harus tahu kapan masanya lo apa, bakalan jaya terus, kapan masanya tuh barang nggak berjaya. Lo mesti tepat ngelepasnya gitu kan. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, kalau misalkan ada yang mau ngundang gue olahraga, gue terima banget nih. Karena gue lihat-lihat dari youtuber yang baru naik, dari benar nol ya, yang bareng sama gue mungkin duluan dia gitu ya, bahas Hot Wheels, jarang banget yang concern ke olahraga juga. Apa ya, itu sih hak beliau juga, hak mereka ya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan dari pembahasan ini gue dapet cuan ya, gitu kan. Sama kalau ada yang mau ngajakin olahraga, gue tungguin banget. Oke geng, bantu subscribe, thank you.